Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan membuat konfigurasi routing statik menggunakan software Cisco Packet Tracer ya. Untuk Cisco-nya sendiri, saya ini menggunakan yang versi 5 titik sekian. Nah, untuk topologinya seperti ini ya. Ada satu server, ada dua router, ada 3 switch dan 3 access point. Untuk kliennya, ini saya menggunakan satu klien pada masing-masing device. Oke, langsung saja. Untuk IP-nya di sini untuk yang ke router server ini ada IP 10 titik sekian, untuk trafficnya /8 ya. Untuk yang router ke klien bawah sini FA01-nya dia menggunakan 192 sekian /2 dan yang lainnya ini. Langsung saja, pertama ini kita akan mengkonfigurasi yang dari router ke server. Ingat, untuk server dia menggunakan interface FA0/0. Nanti jangan sampai salah ya untuk interface-nya. Nah, baik di sini kita akan menggunakan konfigurasi full CLI. Jadi untuk ini kita langsung aja kita ketikkan perintahnya yang di CLI pada router 1 ya. Untuk konfigurasi dialognya kita no, terus kita enter, kemudian kita hidupkan enable, terus masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan interface-nya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di awal. Kita menggunakan interface FA0/0. Berarti interface fast Ethernet 0/0. Untuk catatan ya, berhubung di sini menggunakan FA00, ini fast Ethernet FA00, fast Ethernet ini ya FA ya, fast Ethernet 0/0. Jika yang kalian gunakan itu portnya gigabit atau Ethernet biasa, ini ya perintahnya disesuaikan aja. Contohnya kalau di sini Ethernet ya, di sini interface-nya yang dipilih ya Ethernet sesuai dengan interface yang kalian pilih. Berhubung yang saya pilih ini interface-nya fast Ethernet, nah di sini saya ketikkan fast Ethernet. Kalau di sini gigabit, ya gigabit juga, gitu ya. Kita lanjut. Kita sudah memilih interface-nya 0/0, kemudian kita masukkan IP-nya, IP address-nya ya. Untuk traffic-nya 255.0. Nah, ini IP-nya kita menggunakan yang 10.10.10.1 ya. Untuk subnet masknya disertakan juga. Terus kita perintahkan no shutdown. Kemudian kita kasih DHCP-nya yang dari router ke server. Berarti request-nya IP DHCP full tadi net row net server. Karena kita mengarah ke server. Sekarang networknya 10.0.0.0 traffic. Untuk subnet masnya diikutkan juga. Nah, 10.0.0.0 terus default router. Default routernya 10.10.10.1 ya, enter, terus exit. Jangan lupa disimpan. Oke, web baik, kalau sudah kita mengarah ke server, terus kita request DHCP-nya. Oke, sudah keluar ya IP-nya ya. Kalau sudah keluar, ini IP servernya, ini server 1 ya, IP-nya 10.0.0.1, IP-nya ini 10.1. Kalau sudah keluar semua, berarti kita masuk ke config, terus di bagian tab DNS. Nah, di sini kita bikin DNS-nya. Contohnya azure.net atau .com. .com aja ya, karena azure.com. Nah, di sini untuk IP-nya sendiri yang dimasukkan IP
server ini tadi. IP-nya kalau lupa lihatnya di mana? Di sini, di desktop ya. Untuk bagian IP address. Nah, ini 10.0.0.1 IP ini kita masukkan ke DNS servernya sini. 10.0.0.1. Kalau sudah gadget.com 10.0.0.1 kemudian di add. Itu ya. Setelah di add, jangan lupa ini DNS service-nya posisinya harus on. Nanti kalau kalian klik off, itu ketika pemanggilan DNS servernya, DNS name-nya, itu dia tidak keluar nanti. Baik ya, ini sudah semua. Untuk DNS-nya sudah on. Kemudian yang di desktop untuk request DHCP-nya sudah juga ya. Nah, otomatis ketika kita sudah selesai konfigurasi tadi, yang awalnya jalur router ke server ini merah seperti ini, sekarang sudah hijau. Nah, setelah ini kita konfigurasi yang ke switch atau yang ke klien sini, bagian klien sini ya. Sama, caranya masih masuk ke CLI. CLI-nya router 1 ya. Kita harus masuk ke konfigurasi global dulu. Ini terakhir kita di router stack ya, router pagar ini ya. Kita harus masuk ke konfigurasi global, yaitu di router lebih besar. Ini kita exit. Kita exit dulu. Kita exit. Nah, ini sudah sama caranya ya. Kita hidupkan konfigurasi terminal, kemudian masukkan IP address-nya. Masukkan interface-nya. Untuk yang di bagian interface, ini kita pilih tadi rutenya ya. Untuk jalurnya kita pilih yang di FA 0/1. Nah, jadi kita interface-nya menggunakan interface 0/1. Kemudian masukkan IP address 192.168.3.1. Jangan lupa subnet masknya diikutkan juga. Sudah. Kalau sudah, kita tekan no shutdown. Nah, kalau sudah kita ketikkan no shutdown, berarti kita request IP DHCP untuk yang di klien tadi. IP DHCP. Baik, maaf ya, ini ada sedikit gangguan tadi. Ini saya lanjut untuk IP DHCP pool-nya. Ini untuk tadi kan sudah net servernya, sekarang sudah di net klien atau net gedung 1. Boleh, kalau saya ini ke gedung 1 aja ya. Gedung IP DHCP pool net gedung 1. Nah, sudah. Kalau sudah, kita masukkan network-nya. Network-nya 192.168.3.0. Untuk subnet masknya jangan lupa dimasukkan. 255.255.255.0 itu dari subnet mask /24. Sudah, kalau sudah dimasukkan default routernya. Default routernya .3.1.192.168.3.1. Default routernya .1 untuk DNS. Nah, ingat ya, untuk di bagian tab DNS server ini berhubung kita menggunakan satu server, itu IP-nya pasti semua sama, mengacunya sama. Kalau ada dua server itu beda lagi. Berhubung di sini untuk topologi yang saya bikin servernya satu, berarti setiap DNS server itu IP-nya sama, yaitu 10.0.0.1. Nah, kita cek dulu IP-nya berapa. Ya, ini ya, 10.0.0.1. Berarti konfigurasi yang kita pakai di sini sama, 10.0.0.1. Kemudian kita exit. Terus kita simpan with memo. Nah, kita simpan with memory.
Sudah ya, untuk dari router ke switch atau ke klien ini jalurnya sudah hijau. Ini coba saya hubungkan dulu yang dari PC client ke switch. Nah, untuk yang dari access point ke laptop ini coba saya hubungkan juga. Berhubung ini ada access point, berarti ini konfigurasinya harus kita setting juga. Nah, maksudnya di konfigurasi port 1. Biasanya kalau kita ada access point itu pasti ada pancaran sinyal WiFi ya. Nah, ini berarti yang di SSID kita rubah. Tapi kita menggunakan gedung 1. Ini contohnya gedung 1 ya. Untuk enkripsi security-nya untuk passwordnya, saya pilih yang WPA2PSK autentikasinya ya. Untuk passwordnya ini saya bikin 1 sampai 8. Kalau sudah yang dari access point, dia harus mengarah ke laptop ya. Biasanya laptop kan yang ada wifi-nya ya. Berarti ini kita masuk ke laptop. Untuk modulnya jangan lupa kita rubah dulu. Kalau tidak dirubah nanti modul wifi-nya nggak ada. Untuk modulnya itu menggunakan yang link WPC 300N. Semua laptop nanti dipasangi modul ini ya. Kalau sudah dihidupkan, terus kita cari yang di PC wireless untuk mencari SSID yang kita bikin. Berhubung tadi kita mau bikin SSID gedung 1, berarti ini kita pilih yang gedung 1. Passwordnya dimasukkan. Kita klik connect. Nah, ini masih malang megung. Gak apa-apa, tenang aja, nggak usah bingung. Akses point yang lain ini kita matikan. Kita request ulang. Nah, kita cari ulang. Nah, gedung 1 ini ya. Connect. Passwordnya dimasukkan terus. Nah, ini sudah terhubung ya. Kalau sudah terhubung, untuk yang di laptop ini pastikan dia IP-nya masuk semua. Nah, ini kan untuk default gateway dan DNS-nya kosong. Nah, kita request ulang. Request DHCP ya. Nah, ini sudah keluar semua ya. Default gateway dan DNS server ini sudah keluar. Catatan ya, untuk yang di khusus yang di laptop ini, dia biasanya untuk default gateway dan DNS ada yang langsung keluar, ada yang tidak. Jika kasusnya seperti yang punya saya tidak keluar, itu boleh distatikkan dulu terus kita request DHCP lagi. Nanti dia pasti akan keluar kalau konfigurasinya benar. Nah, untuk DNS name-nya tadi apa? Kita panggil dulu coba yang berhubung saya membuat hajar.com harusnya keluar. Nah, ini keluar ya, hajar.com ya, ini. Nah, berarti ini sudah benar. DNS name-nya ini sudah bisa. Untuk yang di sini juga yang di klien, PC klien kita request DHCP. Tinggal kita klik DHCP. Nah, keluar ya. Kemudian kita konfigurasi yang di sebelah kanan sini. Di sini ya. Nah, caranya sama, kita masuk ke CLI. Untuk dialog konfigurasinya kita no, kita N. Konfigurasi terminal. Nah, di sini untuk interface-nya kita tentukan dulu seperti yang tadi. Berhubung saya menggunakan interface FA00 ini yang atas ini ya, berarti kita ke interface fast Ethernet, sorry ini tipe fast Ethernet 0/0. Untuk IP-nya itu 192.168.103.1. Satu dua 128. Nah, subnet masknya itu ya. Terus no S, kemudian kita membuat IP DHCP full CP full net gedung 2A ya. Terus networknya 103.0 255.25.128.
networknya 102, oke 0 ya. Berhubung ini tadi titik 1, IP-nya ada di titik, networknya di sini titik 0. Default titik default routernya titik 1 berarti. 1 DNS. Nah, ini untuk DNS servernya sama tadi IP-nya ya. 10 titik. Exit. Jangan lupa di simpan. Wait memory. Kalau sudah, kita request DHCP client untuk yang di client sini. Nah, ini konfigurasinya sama ya untuk yang di bagian kanan sama kiri. Ini akses point-nya kita konfigurasikan dulu, kita hidupkan, kita rubah berarti gedung 2A. Passwordnya saya bedakan. Nah, berarti ini wifi-nya yang gedung 2A. Kita rubah gedung 2A. Ini. Nah, pastikan IP-nya keluar juga. Nah, kalau nggak keluar nih dihapus saja laptopnya. Turunkan satu laptop lagi. Sorry untuk PC wirelessnya. Gedung 2A. Nah, sudah terhubung ya. Pastikan IP-nya keluar. IP-nya keluar. Nah, sudah keluar ya IP-nya. Terus yang di komputer klien 3 ini IP-nya harus keluar. Nah, ini sudah konfigurasi yang sebelah gedung 2A sudah. Sekarang gedung 2B yang di bawah ini ya. Kita exit, masuk ke konfigurasi global ya. Exit, terus enable konfigurasi. Fast Ethernet-nya FA-nya 0/1. Interface fast Ethernet-nya 0/1. Sorry, ada pemilihan fast Ethernet ini. Terus kita masukkan IP-nya. IP-nya di sini 192.168.103.129. Nah, kita enter, terus no sh, kita request DHCP-nya. Full net gedung 2B. Nah, terus kita masukkan network-nya ya. 3.128. Default router ya, default routernya tadi 129.103.129. DNS sama. Kemudian kita exit, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah sama kita konfigurasi ini ya. Nah, dari access point-nya gedung 2B.
Ini kita matikan, modulnya kita ganti tetap. Kita cari wifi-nya gedung 2B tadi ya. Gedung 2B. Connect. Nanti kalau nggak keluar tenang aja. Ini kita hapus lagi. Turunkan satu laptop lagi. Oke, baik ya. Ini konfigurasi sudah kita bikin semua. Dan berarti sudah bisa juga dipanggil DNS-nya. Setelah itu untuk langkah yang terakhir, ini kita menghubungkan antar router ini ya. Nah, berhubung ini routernya portnya sudah habis, kita tambah dulu dengan cara kita matikan dulu di routernya ini. Kita pilih yang WIC 1 ENET ini ya. Nah, ini modulnya kita masukkan, terus kita on-kan. Sama, yang di router 2 sama. Ini untuk modulnya kita tambahkan lagi. Karena portnya sudah habis, sama ya untuk tipe modulnya WIC 1 ENET. Nah, kalau sudah, ini kita hubungkan antar router menggunakan kabel seri tipe cross ya. Nah, ini putus-putus. Nah, untuk ketetapan IP-nya ini, untuk IP-nya ini ya, 172.3.0.0. Oke, ini IP-nya sudah. Untuk langkah terakhir ini kita akan melakukan routing statik ya. Jadi yang dari saya pertama menggunakan router 1. Logikanya gini. Untuk melakukan routing statik ini saya pinggirkan. Sebelum melaksanakannya, kita masukkan kasih IP dulu pada masing-masing router. Nah, IP-nya ini ya. Kita masuk ke router 1, kemudian bagian interface kita pilih yang Ethernet karena kita tadi menambah satu port Ethernet. Kalau kalian menggunakan port gigabit ya gigabit aja, sesuaikan aja. Berhubung ini saya menggunakan Ethernet ya Ethernet, kalau fast Ethernet ya fast Ethernet, kalau gigabit ya gigabit. Ini saya menggunakan Ethernet. Saya masukkan IP-nya 172.3.0.1 ini untuk router yang 1. Nah, sudah. Kemudian yang router 2. Sama ya di Ethernet ya. Titik 2 ya, karena tadi 1 sudah dipakai IP sebelah. Nah, jangan lupa nih port slots-nya nih on. Nanti kalau ada salah satu aja router yang tidak on, dia nanti tidak bisa. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan routing statik. Langkahnya, berhubung saya ini menggunakan yang router 1 dulu ini, nah berarti kita masuk ke bagian routing statik ini. Yang di bagian network ini dimasukkan semua network yang ada di gedung B atau di jaringan sebelah sini ya. Oke, kita masukkan networknya tadi 192.103.0.128. Nah, untuk next hub-nya ini menggunakan IP routernya. Berarti 172.3.0.2 karena ini IP router sebelah. Nah, ini ya 192.168.103.0. Ini yang ditulis networknya ya. Oke, sudah. Terus network yang kedua 128. Untuk next hub-nya masih sama. Oke, kalau sudah kita yang bagian sebelah sini. Nah, berarti yang di bagian sebelah sini router 2 kita masuk ke statik. Nah, di sini masukkan network yang ada di gedung 1 atau semua network yang ada di gedung sebelah. 10.0.0.0. Nah, di sini 255.0.0.0. Ini 172.3.0.1. Kita add, kemudian lagi ada satu network lagi 192.168.3.0.
255.255.255.0 karena kita menggunakan ini IP/24 atau private 24. Nah, baik, ini sudah semua ya langkahnya. Langkah terakhir kita coba dan memastikan semua konfigurasinya ini benar. Langkah pertama kita bisa boleh antar router kita panggil, nah, sukses ya. Terus dari router 1 ke server, pilot, kita coba lagi. Nah, sukses ya, karena tadi melewati router nggak apa-apa, pilot gagal 1 kali. Nah, kita kirim pesan lagi, nah sukses ya. Sekarang nih yang antar PC, dari PC klien gedung 2A ke gedung 1. Coba antar PC, sukses ya. PC ke laptop, sukses. PC ini ke PC, nah pilot, kita coba lagi. Nah, pilot, kita coba, sukses. Oke ya. Ini ketika kita sudah mengirim pesan semua sukses seperti ini, terus kita pastikan DNS-nya juga bisa. Nah, DNS-nya harus bisa juga ya. Coba kita panggil dari sini salah satu klien ya. Tadi DNS-nya apa? hajir.com. Nah, bisa ya. Ini DNS-nya sudah keluar. Selamat datang di Hajir Channel. Ini sudah keluar, berarti sudah bisa dipanggil. Baik, sekian dari saya. Bila ada yang kurang jelas atau ada yang tanyakan, bisa langsung chat di kolom bawah. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.